Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku pengantar belajar akidah. Selanjutnya kita akan membaca pengaruh kuat dari akidah terhadap mental hamba. Dan kali ini kita akan membaca dalam bentuk cerita, mulai dari halaman 46. Pengantarnya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dengan memiliki akidah yang lurus, akidah yang melekat pada diri seorang hamba, ketika ada ujian apapun yang dialami oleh hamba, dia akan lebih siap untuk menyesuaikan diri. Sekarang kita akan baca kisah Ibrahim alaihissalam saat dibakar oleh masyarakatnya. Tafadhol. Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kisah Ibrahim saat akan dibakar oleh masyarakatnya. Saat Ibrahim berdebat dengan masyarakatnya mengenai berhala yang mereka sembah, beliau mengatakan, Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah selain Allah berhala yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat maupun membahayakan kalian? Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Mengapa kalian tidak berfikir? Masyarakat pun emosi dengan pernyataan Ibrahim hingga mereka menghukum Ibrahim. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, bakar Ibrahim dan bela Tuhan-Tuhan kalian jika kalian serius melakukannya. Saat Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, beliau bertawakal kepada Allah dan mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan diriku kepada Allah dan Dia sebaik-baiknya yang dipasrahi. Ibnu Abbas mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Ibrahim alaihi salam, haina ulikiya finnar. Hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itulah yang dapat diucapkan Ibrahim ketika beliau dilempar ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari nomor 1877. Demikianlah pengaruh tawakal yang luar biasa dari seorang Ibrahim, sehingga saat mau dilemparkan ke dalam api, beliau tidak gentar atau pingsan, namun pasrah kepada Allah. Lalu Allah menyelamatkan Ibrahim. Allah perintahkan agar api itu menjadi dingin dan memberi keselamatan bagi Ibrahim. Qulna ya naru kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan berikanlah keselamatan bagi Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Demikianlah pengaruh akidah yang kuat membuat hamba menjadi lebih tegar dalam menghadapi masalah. Membaca cerita dengan mendengarkan diceritani, lebih enak mana, Pak? Lebih enak mendengarkan. Kalau kita membaca seperti ini rasanya hambar. Tapi kalau Anda mendengarkan melalui orang yang bercerita, ada bawaan emosi, ada suasana yang disampaikan dalam cerita itu, mungkin akan lebih nyaman. Tapi karena tadi sudah dibaca, ya sudah nggak saya ceritakan. Tapi ada satu cuplikan ya. Saat Ibrahim alaihissalatu wassalam mau dilemparkan ke dalam api, segede apa apinya itu?
api yang besar sekali. Sampai sebagian keterangan ulama tafsir menyebutkan ketika ada burung yang terbang di atas api itu mati, Pak. Saking gedenya api itu. Sehingga ada burung terbang di atas api, burung itu kebakaran. Hingga mereka memasukkan Ibrahim ke dalam api itu bukan dengan tangan mereka, tapi menggunakan manjanik, ketapel yang besar. Ibrahim ditaruh di atas ketapel tadi, lalu dilempar pakai manjanik. Biar Ibrahim bisa masuk tepat di tengah api. Karena mereka khawatir kalau cuma dilempar pakai tangan, mereka sendiri nggak merasa kuat dengan kobaran api itu. Dan yang kedua, kalau nanti Ibrahim hanya terlempar di tepian api, mungkin tidak sampai mematikan. Maka mereka ingin agar Ibrahim terlempar di tengah api, sehingga mereka menggunakan manjanik. Dalam situasi itu datang Jibril alaihissalam menawarkan kepada Ibrahim. Jibril menyampaikan, "Ya Ibrahim, alaka hajah." Wahai Ibrahim, kau butuh bantuan enggak? Kau butuh bantuan atau tidak? Yang datang bukan jin, yang datang bukan manusia, yang datang makhluk yang luar biasa. Andaikan Ibrahim perintahkan kepada Jibril untuk melibas semua orang kafir tadi, butuh waktu berapa lama Jibril bisa melibas mereka? Gak butuh waktu lama. Andaikan Jibril diminta padamkan itu api, singkirkan semua kayunya, dalam waktu sekejap bisa. Jibril datang menawarkan kepada Ibrahim alaihissalam, "Alaka hajah? Kau butuh bantuan enggak?" Apa kata Ibrahim? "Ama ilaika fala." Kalau kepadamu aku enggak butuh. Kalau kepadamu aku enggak butuh. Pertama saya membaca cerita ini, saya membayangkan seperti apa hati Ibrahim. Sampai beliau punya tawakal yang demikian luar biasa. Anda saja ketika sedang mengalami misalnya kecelakaan ya, atau musibah apapun, tiba-tiba datang orang mau nolong, "Bapak butuh bantuan enggak?" "Kalau kepadamu aku enggak butuh." Ya sudah, Pak, tak tinggal lungo. Dalam situasi itu Ibrahim alaihissalatu wassalam ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, "Apakah Anda butuh bantuan?" Dengan hatinya yang luar biasa, tawakal tingkat tinggi, Ibrahim menyampaikan, "Ama ilaika fala." Kalau kepadamu aku enggak butuh. "Idzan fasar rabbak." Kalau begitu silakan kau berdoa. Lalu Ibrahim alaihissalam berdoa dan beliau menyampaikan sebuah kalimat, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan diriku kepada Allah, dan dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Ada satu riwayat yang mengatakan Ibrahim mengucapkan kalimat, Ibrahim mengatakan kalimat, "Ilmuka bihali," ilmumu tentang aku, yughni an su'ali. Ilmuka bihali yughni an su'ali. Pengetahuanmu ya Allah tentang aku tidak perlu aku untuk memintamu, sehingga aku tidak perlu berdoa kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tahu tentang keadaanku. Tapi ini riwayat yang dhaif, riwayat yang palsu, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Karena itu sebagian tokoh tertentu yang mengatakan doa yang terbaik adalah ilmuka bihali yughni an su'ali. Pengetahuanmu ya Allah tentang aku sehingga membuat aku tidak perlu meminta kepadamu. Ini doa yang keliru. Kalau hamba mau berdoa silahkan meminta. Yang dilakukan oleh Ibrahim, beliau pasrahkan dirinya kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan ini menjadi salah satu doa ketika seseorang sedang dalam situasi terjepit. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, ketika Bapak sedang mengalami kondisi sulit, terjepit, banyak masalah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Pertama, ketergantungan yang harus kita bangun adalah ketergantungan kepada Allah. Baru setelah itu mencari sebab yang bisa kita dapatkan.
Dan bentuk mencari sebab diantaranya adalah minta bantuan orang lain jika kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tapi kalau yang dipikirkan adalah nanti ada yang mau bantu ini, nanti ada yang bisa menyumbang ini, nanti ada yang saya bisa minta ke sana, saya bisa akhirnya ketergantungan hati itu terlalu besar kepada makhluk. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, man 'allaqa nafsahu bi syai' wukila ilaihi. Barang siapa yang membangun ketergantungan dengan sesuatu, maka dia akan dipasrahkan kepada tempat dia bergantung. Bahaya ketika seseorang bergantung kepada selain Allah. Karena itu riwayat tadi mengajarkan kepada kita, dalam situasi segenting apapun, ketergantungan harus kita bangun kepada Allah. Selanjutnya makhluk mencari sebab untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam proses dia mencari sebab yang mubah. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, dia bisa minta tolong kepada orang lain. Ibnu Abbas mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu yang pernah diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Dan kalimat ini diucapkan oleh siapa? Oleh siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Diucapkan oleh siapa? Para sahabat. Ketika kapan? Pada saat mereka mendapatkan ultimatum dari orang musyrik, kami akan serang Madinah dengan membawa pasukan dari berbagai macam suku. Itulah perang Ahzab, yang mustahil kaum muslimin bisa menghadapi dari sisi kekuatan. Karena mereka didatangi dari luar, datang ke Madinah. Andaikan pasukan itu berhasil meringsek ke kota Madinah, habis Madinah. Karena jumlah penduduk Madinah, baik yang laki, perempuan, yang dewasa maupun yang anak-anak, tidak menyamai jumlah pasukan Ahzab. Jauh lebih besar pasukan Ahzab. Ini kalau pasukan Ahzab bisa ngeringsek masuk, yang laki-lakinya saja jelas kurang, ditambah yang perempuan, tambah yang anak-anak, itu belum menyamai jumlah pasukan perang Ahzab dari sisi kekuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala tahan pasukan Ahzab dengan adanya apa? Parit. Sehingga mereka tidak bisa masuk, lalu saling memanah antara kaum muslimin dengan orang kafir, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala usir mereka dari kamp pertahanan dengan cara Allah kirimkan hujan berangin kencang sehingga mereka bubar. Allah kirimkan hujan berangin sampai mereka bubar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahazamal ahzaba wahdah. Allah mengalahkan al-ahzab sendirian. Karena pasukan kaum muslimin tidak berhadapan, tapi mereka dikirimi oleh Allah angin, hujan kencang sehingga membuat mereka bubar, tenda-tendanya ambruk, lalu mereka pergi. Baik, disitulah nilai penting dari sebuah kepasrahan, sehingga hamba yang bisa pasrah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru," kami berfirman, wahai api, kuni bardan wa salama, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan ala Ibrahim. Sehingga bukan semata apinya yang dingin, tapi tempat itu menjadi keselamatan. Kalau apinya dingin, kayunya masih nyeronggot-nyeronggot ya. Kayunya masih berbahaya. Bapak bisa bayangin ketika dia dilempar, sementara di bawahnya penuh dengan kayu, mungkin runcing-runcing ujungnya, bisa nancap, bisa nusuk Ibrahim, tapi Allah jadikan itu keselamatan. Sekarang kita akan beralih kepada istrinya Ibrahim, yaitu Hajar radhiyallahu anha. Kisah kedua, kisah Hajar yang ditinggal Ibrahim di lembah Tandus. Ibunda Hajar, Ummu Ismail, salah satu di antara potret wanita yang paling kokoh batinnya. Saat Ibrahim mengungsikan Hajar bersama Ismail yang masih bayi di sebuah lembah tanpa kehidupan,
Beliau hanya ditinggali satu wadah berisi kurma dan satu kantong berisi air. Lalu Ibrahim pergi tanpa kata. Hajar pun mengejarnya sambil bertanya, "Ya Ibrahim, aina tazhabu wa tatrukana bihadzal wadi allazi laisa bihi anisun wala sayun?" Faqalat lahu zalika miraran wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Faqalat lahu, "Allahu amaraka bihadza?" Qala, "Na'am." Qalat, "Idzan la yudayyi'una." Thumma raja'at. "Wahai Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu tinggalkan kami di lembah ini tanpa teman dan tanpa kehidupan." Hajar menanyakan hal itu berkali-kali, namun Ibrahim sama sekali tidak menoleh. Hingga Hajar bertanya kepadanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini?" Jawab Ibrahim, "Iya." Di saat itulah Hajar dengan penuh tawakal mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan meninggalkan kita." Kemudian beliau balik ke tempat semula. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra 8320. Masya Allah, sungguh hati yang lebih kuat daripada baja. Saya kira tidak ada laki-laki yang mentalnya lebih kuat daripada Hajar. Masya Allah. Baik, cerita ini mungkin kalau di zaman kita hanya bisa jadi dongeng ya. Manusia ditaruh di sebuah tempat tanpa kehidupan, hanya diberi bekal yang sangat sedikit, kemudian ditinggal pergi. Kalau zaman sekarang mungkin masuk kategori pembunuhan. Pembunuhan terencana pelan-pelan ya. Karena di tempat seperti ini kemungkinan untuk mati kelaparan besar sekali ya, di sebuah lembah tanpa kehidupan. Sehingga orang kalau memandang ke arah depan, padang pasir sejauh mata lautan, sejauh mata memandang. Belakang, kanan, kiri semuanya padang pasir sejauh mata memandang. Mau lari kemana? Nekat untuk keluar dari tempat itu, bisa hilang nyawa di perjalanan. Tapi Ibunda Hajar dengan tegar saat ditinggalkan oleh Ibrahim, beliau menyampaikan kalimat apa? "Idzan la yudayyi'una." Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kita. Kalau ini adalah perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kita. Setelah beliau mendapatkan jawaban dari Ibrahim pada saat pertanyaan yang terakhir, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk melakukan hal ini? Qala na'am. Ibrahim menjawab, "Iya." Hanya satu kata ini saja yang dibaca oleh Ibrahim. Hanya satu kata yang diucapkan oleh Ibrahim, "Na'am." Setelah itu Ibrahim pergi. Idzan la yudayyi'un Allah. Jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jadi Bapak bayangkan ya, istri di rumah, tidak ada apapun yang ditinggalkan, duit tidak ada, bahan makanan tidak ada, tidak ada apapun. Suaminya mau pergi, bawa pancing. Masya Allah. "Bapak mau kemana?" Gak dijawab. Masya Allah. "Apakah kau akan meninggalkan aku sendirian di sini?" Gak dijawab. "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan kamu melakukan seperti ini? Allah nyuruh saya kerja. Masya Allah. Baik, mungkin istri akan ketakutan dalam situasi seperti ini. Tapi Hajar radhiyallahu anha dengan tegarnya beliau seperti ini, dan pada saat Hajar tahu ini adalah perintah Allah, maka beliau mengatakan, "Idzan la yudayyi'un Allah." Jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan dalam kondisi itu Ka'bah itu hanya tinggal pondasi saja. Tidak ada bangunan tinggi. Ditinggikan itu di zaman siapa? Ismail dewasa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul baita wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Sehingga Ka'bah itu ditinggikan setelah Ismail dewasa. Sebelum itu Ka'bah tinggal puing-puing. Sehingga mau berteduh dengan apa, Pak?
Ya mungkin ada puing-puing kecil saat matahari terbit masih bisa bernaung dengan bayangan dari arah timur. Saat matahari tenggelam bernaung dengan bayangan dari arah barat. Begitu di tengah tidak ada tempat untuk bernaung. Ya, barangkali cuma kain saja yang dipajang. Tapi dalam situasi itu Hajar dengan teguh beliau siap menerima ujian seperti ini. Mungkin kalau lelaki, saya bicara lelaki ya, menghadapi kayak gini Pak, bunuh diri dia Pak. Ya daripada mati pelan-pelan kan, mending mati lebih cepat. Tapi Hajar radhiyallahu anha, beliau tetap tegar. Beliau tidak membunuh anaknya dan tidak bunuh diri. Sampai ketika ASINya habis, karena sudah tidak ada yang bisa dikonsumsi. Sampai ASINya habis, Hajar radhiyallahu anha melihat anaknya menangis. Berapa lama wanita tidak makan sampai ASINya habis? Tidak tahu, belum pernah punya pengalaman. Sampai ketika ASINya habis, hingga kemudian Ismail kelaparan menangis. Dalam riwayat disebutkan Hajar meninggalkan Ismail karena alasan dia nggak ingin anaknya mati di depan matanya. Jadi kalaupun Ismail mati ya jangan di depan matanya, maka dia pergi. Nggak kuat untuk melihat Ismail mati di depan mata beliau. Akhirnya pergi. Kemudian beliau nyari kehidupan, naik turun di mana Pak? Safa dan Marwah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan. Di mana Allah turunkan pertolongan? Di dekat Ka'bah dengan digali sumur Zam-Zam yang jaraknya kurang lebih hanya 20 meter dari Ka'bah. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber kehidupan bagi Hajar dan Ismail sampai mereka dewasa. Sampai Ismail dewasa. Jadi tidak ada makanan, tidak ada apapun, cuman minum Zam-Zam saja setiap hari itu. Makanya Zam-Zam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Zam-Zam ta'amu tu'min. Zam-Zam itu khasiatnya seperti makanan, sehingga unsurnya tidak sebatas seperti makanan yang kita, seperti minuman yang kita punya. Air mineral itu kan air tanpa mineral ya, karena sudah dibersihkan. Sehingga air Zam-Zam kaya dengan aneka nutrisi yang dibutuhkan oleh hamba, maka cukup mengkonsumsi Zam-Zam saja orang tidak makan bisa tahan. Dan bahkan ya seperti dia mengkonsumsi makanan. Kita tidak tahu apa saja unsur Zam-Zam, tapi itu bisa berfungsi sebagai makanan. Mau dibuktikan Pak? Lebih mahal Zam-Zamnya daripada segosak piring Pak. Anda minum Zam-Zam satu gelas ya, dengan nasi satu piring kan lebih mahal Zam-Zam. Baik, sekarang kita lanjutkan kisah yang ketiga. Kisah ketiga, kisah Bani Israel dikejar pasukan Fir'aun. Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk mengajak Bani Israel mengungsi meninggalkan Mesir di malam hari. Fa'asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam, karena sesungguhnya kalian pasti akan dikejar. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 23. Pasukan Bani Israel keluar Mesir ke arah timur hingga mereka tertahan oleh Laut Merah, sementara pasukan Fir'aun mengejar dari belakang hingga kedua pasukan saling melihat dari kejauhan. Disitulah puncak ujian bagi Bani Israel yang dipimpin Musa. Mereka tidak bisa bergerak, maju lautan, mundur pasukan Fir'aun yang siap dengan senjata dan semangat untuk mengganyang Bani Israel. Bani Israel merasa diri mereka pasti binasa, maju mati, mundur pun mati. Mereka hanya bisa mengadu kepada Musa bahwa diri mereka pasti akan tertangkap. Allah berfirman menceritakan kondisi Musa dan Bani Israel ketika dikejar Fir'aun. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan itu saling melihat, para sahabat Musa mengatakan, kita pasti akan tertangkap.
Pada posisi itu, Musa tidak tahu apa yang harus beliau lakukan. Namun Musa dengan sangat yakin bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Allah berfirman, menceritakan jawaban Musa ketika mendengar kalimat ketakutan dari kaumnya. Qala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa berkata, tidak demikian, sesungguhnya Allah bersamaku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 61-62. Seketika itu Allah memberikan solusi kepada Musa. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin katoidil azim. Lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung-gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Baik, sekarang kita menuju surat Asy-Syu'ara. Agar bisa lebih menghayati, kita langsung melihat ke arah teks Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan proses Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Mungkin ini sudah sering kita ceritakan, dan walaupun sering, cerita itu ketika diulang menambah semangat yang baru. Demikianlah pengaruh besar dari kisah dalam Al-Quran. Nabi SAW membaca Quran selama hidup beliau berapa kali, Pak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kisah itu terus beliau baca. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu kisah-kisah tentang para rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang itu akan menguatkan, mengokohkan hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falamma tara al-jam'an. Kita coba tarik sebelumnya. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kami wahyukan kepada Musa, berangkatkan para hambaku, innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Dalam ayat yang lain, an asri bi'ibadi lailan, berangkatkan para hambaku di waktu malam. Jadi Bani Israel diminta untuk meninggalkan Mesir di waktu malam hari, pada saat suasana pasukan mungkin sedang beristirahat, sehingga dalam situasi itu Bani Israel diminta untuk meninggalkan Mesir di malam hari. Berarti peristiwanya Bani Israel tidak dalam kondisi dipenjara, tapi mereka dijajah dengan cara dipekerjakan, sehingga dia dibawa ke negeri Mesir, meskipun Mesir itu bukan negeri aslinya, lalu dipekerjakan di situ. Coba Bapak bayangkan ya, orang Jawa dipindah ke Suriname, sampai di Suriname dipekerjakan oleh Belanda, sehingga mereka dikasih tempat tapi disuruh bekerja. Bani Israel aslinya dari Syam, di zaman Yusuf pindah ke Mesir, lalu setelah mereka berkembang dalam jumlah banyak, dipekerjakan oleh penduduk Mesir. Dipekerjakan dalam arti ditindas. Malam harinya mereka diminta oleh Musa untuk meninggalkan Mesir. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka Fir'aun langsung mengirim beberapa orang untuk mengumpulkan pasukannya, ngirim jenderal-jenderalnya, ya, pasukan peloton A, peloton B, peloton C, semuanya kemudian berpencar untuk menyatukan pasukannya. Fil madain, dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam daerah, sehingga satu kerajaan kan terdiri dari banyak daerah ya. Daerah A siap dengan sekian pasukan, daerah B dengan siap pasukan. Innaha ulaila syirzimatun qalilun. Dengan sombongnya dia bilang, mereka Bani Israel itu hanya sekelumit orang kecil. La syirzimatun qalilun, hanya sekelompok orang kecil yang sedikit jumlahnya. Wa innahum lana laghaizun, dan mereka telah membuat emosi kita. Wa inna la jami'un hadirun, kami telah berikan peringatan kepada mereka. Allah mengatakan, fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Kami keluarkan Fir'aun
dari kebun yang mereka punya, wa uyunin, dan mata air yang mereka miliki, wa kunuzin wa maqamin karim, dan dari harta benda yang mereka punya serta kedudukan yang tinggi. Ada yang jadi raja, ada yang jadi perdana menteri, ada yang jadi menteri-menteri, ada yang jadi jenderal, dan seterusnya. Allah mengatakan, kami keluarkan mereka dari kekayaan mereka, dari kebun yang mereka punya, dari kekuasaan yang mereka miliki. Maksudnya apa? Ketika Allah hendak membinasakan Fir'aun dan orang-orang jahat di kalangan tentaranya Fir'aun, caranya bukan dengan istananya dibuat tenggelam, atau dihujani batu, atau dikirim angin kencang, atau dengan musibah bencana alam. Tidak. Tapi cara Allah membinasakan mereka adalah lelakinya dikeluarkan, lalu ditenggelamkan, sehingga kerajaan Fir'aun utuh, kekayaan Fir'aun utuh, tak tersentuh, utuh, tapi lelakinya yang dikeluarkan. Disinilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi bukan dikirim pasukan lalu bertempur, bukan, atau kerajaannya dibinasakan dengan cara ditenggelamkan, tapi pasukannya dikeluarkan, lalu lelaki-lelaki ini ditenggelamkan ke dalam lautan. Semuanya diajak keluar untuk mengejar Bani Israel. Fa'atba'uhum musyrikin. Mereka pun mengikuti, mengejar Bani Israel musyrikin, ke arah timur. Pakai kaf ya, bukan pakai kaf. Kalau musyrikin kan orang musyrik. Musyrikin ke arah timur. Falamma tara al-jam'an. Ketika dua pasukan itu saling melihat, qala ashabu Musa. Maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Sehingga Bapak bisa bayangkan, Pak, laki, perempuan, yang dewasa maupun yang anak-anak, dalam jumlah yang sangat banyak, berada di tepi laut. Belakang mereka pasukan dari kejauhan kelihatan, itu pasukan Fir'aun yang akan membantai kita semuanya. Sehingga mereka semuanya ketakutan. Takut itu menular atau tidak, Pak? Menular. Dan Bapak bisa bayangkan, orang kalau sudah dalam keadaan takut itu manusia akan bernilai 0, 0. Orang kalau sudah takut, dia kehilangan semuanya sudah. Karena kekuatan manusia itu salah satunya adalah mentalnya. Tapi kalau sudah dalam kondisi takut, maka jadinya 0. Sehingga Anda bisa bayangkan di sini, Pak. Ada banyak orang ya. Musa ada di tengah mereka. Sekian banyak orang ini 0 semua, takut semua. Angka 0 ini akan menjadi tidak ada nilainya ketika dia dibiarkan 0. Tapi begitu ada satu pemberani, 0 ini berfungsi. Itulah keberanian Musa alaihissalam. Keberanian bukan karena kemampuan, tapi keberanian karena tawakal. Sehingga dalam situasi ketika semuanya ketakutan, qala ashabu Musa, orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa kata Musa? Kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka lautan tadi terbelah. Belahannya seperti apa, Pak? Gunung. Maksudnya gimana, Pak? Airnya tidak pergi, tapi airnya naik. Allah tidak membuat air lautan tadi pergi ke samudra yang lain, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan air itu naik ke atas. Sehingga Bapak bisa bayangkan seperti akuarium ya. Akuarium besar, terus kita ada di bawahnya, atas kanan kirinya apa? Penuh air dan ikan. Akuarium besar. Tapi ini tanpa kaca. Sehingga dalam situasi itu mereka bisa lewat.
wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Di situ kami tenggelamkan sebagian orang dan kami selamatkan Musa dan orang yang bersamanya. Bapak lihat di sini, Pak. Setelah Bani Israel menyeberang selamat, emosi itu akan menghalangi akal sehat. Bodohnya Fir'aun, dia ikut. Gobloknya Fir'aun itu dia ikut. Andai kan Fir'aun itu pulang, karena melihat Bani Israel sudah selamat, dia pulang. Dia masih bisa jadi raja. Dia masih bisa menguasai Mesir. Dia masih bisa menikmati kekayaannya. Tapi dia ikuti Musa dan Bani Israel. Akhirnya apa? Mati semuanya. Dan kalau rajanya yang masuk, ya seluruh pasukan ikut. Mati semua, Pak. Disitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga dulu mereka membantai lelaki Bani Israel, dibalas oleh Allah, semua lelakinya dihabisi oleh Allah. Sehingga Pak, bayi Bani Israel laki-laki yang dibantai oleh Bani Israel itu seusia dengan pasukan-pasukan itu, Pak. Dulu yang seusia kamu, mereka dibantai. Sekarang kamu di kalangan orang Mesir yang kafir, yang dulu ketika lahir dia dirawat sampai dewasa, sekarang jadi pasukan Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah. Kemenangan itu mungkin akan tertunda dalam waktu puluhan tahun, karena tekanan yang diberikan oleh Fir'aun sebelum Musa lahir sampai Musa dewasa jadi nabi. Sehingga ibunya Musa ketakutan kalau Musa nanti akan dibantai. Maka yang dilakukan ibunya Musa apa? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi. Apabila kami wahyukan kepada ibunya Musa, silahkan kamu susui anakmu. Fa idza khifti alaihi. Tapi kalau kamu ketakutan terhadap keselamatan Musa, fa alqihi fil yammi wala takhafi. Buang dia ke sungai, wala takhafi, dan enggak usah takut. Sehingga kejadian pembantaian bayi lelaki itu sudah ada sebelum Musa lahir. Saat ibunya Musa melahirkan Musa, ketakutan dia. Tapi Allah tenangkan hatinya ibunya Musa, dan orang yang takut hatinya hilang. Karena itu Allah mengatakan warabatna ala qalbi ummi Musa, kami ikat hati ibunya Musa. Sehingga hati itu kalau ketakutan dia lari, Pak. Makanya diikat oleh Allah biar hatinya tidak lari. Nah, dalam situasi itulah Musa alaihissalatu wassalam dengan satu orang yang tawakal kepada Allah menyelamatkan nol yang jumlahnya sekian banyak tadi. Maka sekali lagi ya, angka nol tidak akan berarti kalau dia dibiarkan nol. Ada satu tokoh yang memimpin di depan satu orang, nol ini jadi ada harganya. Makanya yang nol jangan ditaruh di depan ya. Nol kalau ditaruh di depan jadinya apa, Pak? Menghilangkan harga, 0, jadinya, Pak. Menurunkannya jauh sekali. Baik, sehingga orang bodoh kalau dia mengendalikan orang yang berilmu, yang seharusnya orang berilmu ini bisa mimpin, ya, belakangnya ini jadi nggak ada nilainya lagi, karena 0 di depan ini orang bodoh. Baik, ada satu pelajaran pada waktu Musa alaihissalam atau pada waktu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mundorin." Setelah Fir'aun ditenggelamkan, Allah mengatakan, "Fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mundorin." Langit tidak menangisi kematian Fir'aun, bumi juga tidak menangisi kematian Fir'aun. Wa ma kanu mundorin, dan mereka juga tidak ditunggu, tidak dinantikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang,
langit dan bumi tidak menangisi kematian Fir'aun dan bala tentaranya, apakah berarti langit dan bumi akan menangisi kematian sebagian hamba? Jawab Ibnu Abbas, nah, iya. Kapan itu? Ketika ada mukmin saleh yang banyak berbuat taat, menyebarkan kebaikan bagi masyarakat, pada saat dia mati ditangisi langit dan bumi. Walaupun Anda tidak melihatnya, ini hal gaib. Kenapa kok ditangisi langit dan bumi? Orang saleh ini ketika beramal saleh, amalnya kemana Pak? Naik ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kalimat thayyib, zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyib akan naik. Amalus salih juga akan diangkat oleh Allah. Sehingga langit akan menerima setiap amal saleh dan kalimat-kalimat yang indah, yang baik, zikir-zikir yang dibaca oleh seorang hamba. Maka langit punya pengalaman. Fulan, si A, si B beramal A melewati dia, beramal B melewati dia. Begitu orang ini mati, ketaatan tadi sudah tidak lagi lewat, maka langit menangis dengan kematian orang ini. Bumi sebagai tempat pijakan orang ketika beramal saleh dan beramal ketaatan. Pada saat yang beramal saleh ini mati, maka yang melakukannya di atas permukaannya berkurang. Yang melakukan ketaatan dan kesalehan di atas permukaannya berkurang. Di saat itulah langit dan bumi menangis karena kematian orang saleh. Maka sebagaimana kematian orang kafir tidak ditangisi langit dan bumi, kematian orang mukmin yang baik ditangisi langit dan bumi. Sehingga tangisan yang bernilai pujian bukan tangisan istri dan suami, anak dan tetangga, tapi tangisan yang bernilai pujian adalah tangisan makhluk yang istimewa seperti langit dan bumi. Baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan kisah yang keempat. Kisah keempat, penguatan mental Bani Israel. Sebelum Bani Israel diungsikan meninggalkan Mesir, Allah persiapkan mereka dengan cara mereka diperintahkan banyak ibadah. Mereka akan menghadapi ujian yang lebih besar dan iman mereka harus dikuatkan. Penguatan iman itu dilakukan dengan banyak mendekat kepada Allah. Walaupun mereka tidak bisa sholat di tempat ibadah, mereka harus tetap menjaga sholat di rumah mereka. Allah berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 87. Al-Baghawi menyebutkan keterangan mayoritas ahli tafsir. Mayoritas ahli tafsir menyebutkan dulu Bani Israel tidak mengerjakan sholat kecuali di gereja dan kelenteng mereka, sehingga ibadah mereka terang-terangan. Ketika Musa diutus, Fir'aun memerintahkan agar tempat ibadah itu dibongkar dan melarang Bani Israel untuk sholat. Lalu mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah mereka sebagai masjid karena takut terhadap Fir'aun. Ini merupakan pendapat Ibrahim Ikriman dari Ibnu Abbas, Tafsir Al-Baghawi 4-146. Demikianlah pengaruh iman. Seorang hamba akan lebih siap menerima tantangan ketika dia beriman kepada Allah. Semakin kuat imannya, rasa tawakalnya akan semakin tinggi. Baik. Ini pelajaran yang memberikan kita satu kesimpulan bahwa penguatan iman itu dilakukan dengan cara rajin ibadah dan melakukan ketaatan. Banyak orang yang meremehkan ibadah. Lagi krisis kayak gini cuma bicara sholat, lagi krisis seperti ini cuma bicara ibadah. Di waktu yang sama ada juga orang yang terlalu berlebihan
sehingga dia nggak mau kerja, nggak nyari solusi, dan yang dia lakukan hanyalah ibadah, sholat, ritual, dan seterusnya. Ahlussunnah diajarkan keseimbangan, sehingga pada saat kita punya masalah lalu mau mencari solusi terhadap masalah, itu ada dua. Ada solusi syar'i, solusi yang diajarkan oleh syariat, dan ada solusi kauni, solusi yang berdasarkan empirik. Empirik itu berarti pengalaman manusia. Baik, solusi syar'i ini apa saja, Pak? Doa. Masa doa terus? Ini belum saya bahas, nanti dulu. Lalu sholat, kemudian apa lagi? Ibadah. Sehingga kita memang perlu solusi ini, jangan dihilangin gitu. Orang dengan sombongnya mengatakan lagi masalah kayak gini, lagi krisis, bicaranya cuma doa. Baik, gimana kira-kira kalau ini kita hilangkan? Ya tidak boleh. Sombong amat manusia, seolah-olah dia merasa bahwa Allah tidak kuasa untuk bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu sekejap. Sehingga kalau orang dinasihati untuk berdoa, bersabar, kemudian kerjakan sholat, tawakal, ibadah, seolah-olah mereka justru meremehkan kegiatan seperti ini. Solusinya kok cuma doa? Ustadz hanya bisa bilang doa. Nanti dulu, kita belum bahas yang kedua ini. Dan ini penting. Jangan dikira hal seperti ini sia-sia. Betapa banyak sejarah yang sudah kita baca berkaitan dengan situasi genting yang dialami oleh para nabi, dan yang mereka lakukan adalah bagian yang pertama ini, solusi syar'i. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan kenyataannya hasilnya luar biasa, sebagaimana pula yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tolong bahaya ya, tolong dikasih tahu bahayanya mereka yang kalau dikasih nasihat tentang doa, tentang zikir, tentang ibadah, pada saat mereka menghadapi situasi yang genting, terus kemudian muncul komentar, bisanya cuma ngomong doa, masa utang dibalas pakai doa ya. Ya, Pak Ustadz, utang nggak bisa dibayar pakai doa. Saya nggak ngomong kayak gitu, cuman ini salah satu di antara solusi yang penting untuk kau miliki. Dan ini muncul, sikap meremehkan seperti ini muncul ketika seseorang terlalu merasa hebat dengan kemampuan manusia. Ya sudah, kamu gak usah minta tolong sama Tuhan, kau kerjakan sendiri. Bisa selesai? Jangan harap bisa selesai. Terlalu merasa sombong dengan kemampuan pribadinya, nasihat seperti ini, solusi syar'i, suruh doa, suruh ibadah, ini kadang diabaikan, bahkan disikapi nyinyir ya, hanya cuma bisa ngasih solusi doa ya. Baik, memang kita tidak meninggalkan solusi yang kedua. Habis doa tentu saja orang bukan tidur, tapi habis doa ngapain? Bukan mancing kan? Tapi habis doa, ya sekarang kau kerjakan semampumu. Aku lagi nggak ada kerjaan Pak Ustaz, lagi butuh ini. Ya Bapak tawakal, berdoa kepada Allah. Masa cuma dinasihati doa tawakal, bosan Pak Ustaz. Lah saya suruh ngomong apa? Ya Ustaz yang ngasih duit lah. Wah kalau itu beda lagi. Ketergantungan seseorang kepada selain Allah akhirnya dilepas sama Allah. Ya terserah kamu sekarang bergantung kepada selain Allah. Akhirnya dia malah terlalu sibuk bergantung dengan kemampuan pribadinya. Ini cara orang ateis yang tidak punya iman dan orang-orang yang lemah imannya. Padahal kita diajarkan bagian dari solusi yang tidak boleh terlupakan adalah solusi syar'i. Tapi bukan satu-satunya, sehingga jangan membuang yang sebelah kanan. Artinya seperti tadi ya, selesai doa, selesai sholat, jangan tidur, tapi kau usahakan yang bisa mampu kau lakukan. Sehingga di sini usaha semampunya.
Terus kalau dalam kondisi seperti ini kau butuh duit, sekarang lagi dikejar-kejar untuk bayar utang, dalam keadaan aku nggak punya apa-apa Pak, kerjaan tidak ada. Baik, setelah berdoa kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah, lalu dia berusaha sebisa yang dia lakukan, ya entah dengan apapun itu, lalu kemudian Allah takdirkan itu berhasil, walhamdulillah. Bis sabri wal yakin, dengan sabar dan yakin maka orang akan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Baik. Nah, selanjutnya kita kembali kepada keadaan Fir'aun dan Bani Israel. Seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Baghawi, Bani Israel ini salatnya di tempat ibadah sehingga dilihat oleh banyak orang. Oleh Fir'aun tempat ibadahnya dibongkar. Akhirnya mereka tidak punya tempat ibadah. Saat mereka tidak punya tempat ibadah, Bani Israel ini akan lemah jika tidak ibadah. Maka untuk menguatkan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat. Allah perintahkan salat. Salat di mana? Kalau tempat salatnya sudah tidak ada, salat di rumah masing-masing. Anta bawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat dan tegakkan salat di situ. Dijadikan kiblat itu maksudnya dijadikan tempat ibadah. Lalu kerjakan salat di situ. Sehingga mereka dikuatkan imannya, dikuatkan mentalnya dengan cara salat. Makanya beda Pak antara orang yang terkena musibah dan dia rajin ibadah dengan orang terkena musibah dan dia jarang ibadah. Itu beda jauh. Beda jauh. Bedanya masalah bagaimana cara mental menyikapinya. Yang sudah kenal sunnah, ngerti dakwah tauhid, dia sudah terbiasa menata hatinya dengan ikhlas, penguatan akidah dan seterusnya. Saat punya masalah lebih tegar daripada mereka yang jauh dari agama. Disitulah pengaruh dari apa? Ketaatan, ibadah dan iman. Jangan remehkan bagian itu. Orang goyang itu karena mereka tidak punya bagian yang ini. Makanya kita belajar untuk menjadi hamba yang gimana caranya agar selalu bisa bertahan dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah. Sehingga kita ibadah minimal sehari berapa kali? 5 kali pertemuan kegiatan ibadah dalam 5 salat atau dalam salat 5 waktu yang kita kerjakan. Andaikan ibadah muslim itu sepekan sekali Pak, hilang kita ini Pak. Jadi intensitas yang sering itu seperti kita ngiket. Maka kalau terlalu jarang hilang Pak. Sehingga alhamdulillah masjid saat Jumatan rame full. Andaikan Pak ibadah kaum muslimin hanya hari Jumat saja, mungkin nasib Jumatan seperti sholat duhur, cuman 3 soft. Yang lainnya kemana? Hilang sudah. Karena intensitas yang jarang. Dibuat intensitas sering itu agar agamanya terjaga. Maka kalau sebagian orang yang dia merasa meremehkan sholat, sholat itu ngasih pengaruh apa sih? Kedekatan kamu dengan penciptamu, sehingga agamamu itu terjaga, ideologimu terjaga, yakinmu terjaga dan seterusnya. Makanya Anda bisa lihat ya, yang ibadah per pekan itu antara yang datang sama yang tidak datang banyak mana? Ya? Antara yang datang, yang hadir sesama pengikutnya ya, antara yang datang sama yang tidak datang, banyak yang nggak datang. Dan itu pun yang mau bahas agamanya sedikit. Jadi agama, penganut agama dunia, penganut
agama dunia. Yang tertinggi apa, Pak? Yang tertinggi Protestan ya. Yang tertinggi anggaplah Nasrani ya. Nasrani ini paling banyak. Muslim itu kan urutan keberapa? 20% dari penduduk bumi Muslim. Cuman 20% dari penduduk bumi. Prediksinya besok ini akan berbalik. Katanya ya, prediksinya. Ya dengan mengesampingkan tanda hari kiamat dan seterusnya. Prediksinya besok ini terbalik. Jadi kalau nggak salah ini sekitar berapa? Ada 40-an% Nasrani. Mungkin ya. Jadi sekitar 40%. 2 kali lipat yang Muslim. Sisanya itu agama yang lain. Prediksinya akan kebalik. Karena mulai banyak orang yang meninggalkan disebabkan intensitas mereka dalam kegiatan ibadah itu jarang. Ditambah lagi janji indah yang luar biasa bahwa mereka akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Yang rajin sama yang tidak rajin sama saja. Ya milih gak rajin buat apa rajin? Ya kan sampai di beberapa tempat mungkin yang punya pengalaman di Eropa tempat ibadah dijual karena tidak ada pengunjungnya. Itu pun masih karena didukung oleh dana internasional. Andaikan tanpa dukungan dana seperti itu, kayak kaum muslimin yang dominan swadaya ya. Masjid swadaya, mana lagi swadaya, bukan karena dukungan internasional. Tapi kita masih bisa bertahan karena intensitas ibadah kita banyak. Karena itulah kita coba bangun terus ya aneka intensitas ibadah seperti ini. Dan salah satu di antara manfaatnya adalah menjaga kedekatan Anda dengan Rabbul Izzah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik, selesai untuk kisah-kisah penguat mental. Dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa dengan akidah yang kuat akan bisa berpengaruh kepada tawakal. Iman itu berpengaruh kepada tawakal. Maka orang bisa lebih mudah bertawakal ketika dia punya iman. Berimanlah kepada Allah dan selalu pupuk iman ini dengan baik. Salah satu di antara pengaruh besarnya kita akan jadi lebih mudah untuk bisa bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, masih ada waktu Ustaz untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi jamaah yang ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan. Tafadhal. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qadarullah juga bisa sampai ke masjid ini. Saya dari Samarinda, Ustaz. Sama siapa? Dari Samarinda. Oh, Setahun yang lalu ketemu Ustaz di Balikpapan. Terkait dengan tawakal Ustaz Afan, saya ingin menanyakan di antara ibadah-ibadah kita itu kan kita selalu berdoa untuk berlindung dari namanya riya ya. Terkait dengan tawakal ini kadang-kala kan orang di sekitar kita tidak tahu bahwasanya kita ini sedang bertawakal, tapi mungkin dipikir orang kita ini males sih wong iki, jadi kan gitu Pak. Jadi kira-kira terkait dengan tawakal ini perlukah kita sampaikan aku ini sudah berusaha dan aku ini sedang menyerahkan kepada Allah sepenuhnya, seperti itu. Perlukah kita menyampaikan seperti itu kepada orang-orang atau mungkin yang menanyakan kenapa sih kamu kok kayaknya santai sekali seperti itu Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersikap santai sekali dan tenang ketika kita punya masalah itu ada dua, Pak. Satu, orang lain tidak mendapatkan dampak dari situ. Yang kedua, orang lain terdampak dari situ. Kalau di posisi yang pertama, Anda bersikap tenang, mengambil sikap
santai, dan tidak ada orang lain yang terdampak, tidak ada masalah. Karena itu kepentingan kita pribadi. Tapi kalau yang kedua, dengan kamu tenang orang lain terdampak, ya kita disalahkan. Karena mungkin kita ditunggu, pesawat sudah mau berangkat, tinggal satu penumpang. Dengan santainya dia tenang, selfie dulu, ngevlog dulu. Aku udah panggilan terakhir bro, ini sudah namaku udah dipanggil-panggil dari tadi. Tapi dengan tenangnya, padahal mungkin sudah telat, ya dia akan merugikan banyak orang. Atau misalnya seorang suami yang seharusnya dia mencukupi kebutuhan keluarganya, tapi nggak mau kerja, isinya mancing, kadang cuma duduk-duduk pinggir jalan, dan nggak serius ketika mencari sumber pendapatan. Santai bro, tenang, tawakal. Ya, kamu tawakal, tapi anak istrimu menjerit, sehingga dia merugikan yang lain. Aku kalau nggak ngasih ke mereka, ya dosa. Pilihannya gimana? Kalau memang tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri, boleh menceraikan istrinya. Aku udah nggak sanggup lagi untuk memberikan nafkah kepadamu, kamu saya ceraikan saja ya. Nanti barangkali boleh nyari sumber nafkah yang lain. Tidak masalah. Kalau dia nggak sanggup, dia lepaskan istrinya, sehingga tidak dia ikat dengan ikatan dirinya. Tapi anak kalau ada ya tetap wajib untuk dia nafkahi. Sehingga di posisi ini orang bersikap santai, tenang. Tapi jika sampai ini beresiko merugikan orang, ya dilarang. Dia harus mengupayakan upaya apapun yang membuat dia tanggung jawab dengan tugasnya. Baik. Selanjutnya kembali kepada bentuk tenang yang sifatnya untuk pribadi tadi. Kok sampai dikomentari orang, kok kamu tenang banget tuh. Misalnya jomblo, belum punya keluarga, sehingga dia tidak perlu untuk menafkahi siapapun, dan dia tidak terlalu bernafsu, lulus ITB, teknik perminyakan, atau teknik apa? Teknik pertambangan lah, ITB, teknik pertambangan, cum laude, tapi tidak daftar kemanapun. Jadi dia mungkin cuman simpan aja itu ijazah. Saya tidak tertarik untuk mendaftar kerja di perusahaan manapun, bagi dia santai saja. Ya? Kalau kemudian ada orang yang berkomentar, ya sah-sah saja dia berkomentar. Boleh nggak Pak dia ngasih penjelasan? Silahkan. Dulu beberapa ulama kan seperti itu. Abu Hazim salah satu di antaranya. Sehingga beliau sempat ditanya, apa sih rahasianya kok sampai hidup Anda itu terasa tenang, kemudian ayem, tidak kemerungsungan. Kemerungsung tahu Pak? Kemerungsung? Oh enggak tahu ya. Bahasa Indonesianya kemerungsung itu Pak? Bukan buru-buru. Hah? Tergesa-gesa. Waduh. Kemerungsung itu apa ya? Kesusu. Ngejar dunia. Kadang ada orang yang kemerungsungan ketika ngejar dunia. Aduh susah ini menerjemahkan bahasa Indonesia. Ya intinya dia seolah-olah takut ketinggalan dengan dunia. Abu Hazim tidak seperti itu. Ketika beliau ditanya, lalu beliau memberikan jawaban. Karena aku tahu rizkiku tidak akan tertukar ke tempat orang lain, maka aku tenang. Yang mungkin sebagian orang ketika ada peluang kejar, ada peluang kejar. Ini nyantai saja dia hidupnya. Maka bisa saja ketika ada orang yang mempertanyakan itu, dan kita perlu menyampaikan klarifikasi, bukan karena masalah pembelaan diri, tapi lebih kepada memberitahu orang mungkin bisa ditiru kata kuncinya ini. Aku sedang belajar tawakal, aku sudah usaha semampuku, sekarang aku serahkan kepada Rabbul Izzah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, demikian kajian kita pada kesempatan pagi ini. Karena tidak ada yang lain, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi